di acara daring Aminef Online Event Series perdana yang akan membahas beasiswa Global Undergraduate Exchange Program, yang di mana program ini sedang menerima aplikasi dari mahasiswa D4 atau S1 Indonesia hingga batas waktu 28 Februari 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi moderator Anda pada acara sore hari ini. Sebelumnya kami memohon maaf untuk waktu yang sedikit molor dari yang dijadwalkan, yaitu acara dimulai jam 3.30, namun kami baru bisa mulai di jam 3.35 sehubungan dengan adanya teknis yang kami sedang tadi selesaikan. Ya, acara ini kami adakan di Zoom meeting dan disiarkan langsung tentunya ke Facebook page Aminef Fulbright Indonesia dan juga My America Jakarta, serta kami teruskan ke akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Oleh karenanya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang bergabung melalui Facebook page dan juga YouTube Live. Kalau Anda ingin bergabung dengan kami di Zoom meeting ini, tentu saja hal tersebut boleh sekali. Silakan Anda temukan tautan Zoom meeting registration-nya di Instagram Story Aminef dan juga di Twitter feed Aminef. Oke, pada sore hari ini, rekan-rekan sekalian, Anda akan mendapatkan paparan informasi tentang program Global Undergraduate Exchange untuk warga negara Indonesia. Dilanjutkan, ada cerita pengalaman seru dari 3 orang Global UGrad Fellows tahun 2019. Mereka adalah Asri Syawalia dari Universitas Bangka Belitung, lalu juga ada Laode Musaldin dari IAIN Kendari, dan juga ada Yona Jessica Detak dari Universitas Nusa Cendana di NTT. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Global UGraders yang sudah bergabung di acara ini. Seperti biasa, sebelum memulai acara, saya akan menjelaskan peraturan acara daring ini, yaitu bagi Anda yang bergabung di Zoom meeting, mohon untuk mematikan audio Anda selama paparan berlangsung. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya bersama pembicara. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan tersebut di kolom chat. Namun ditujukan secara private ke Aminef Studio 2 yang merupakan salah satu technical co-host acara pada sore hari ini. Ingat ya, private chat ke Aminef Studio 2. Bila nanti waktunya memungkinkan, kami juga akan menerima pertanyaan via audio dan video dari para peserta. Lalu, bagi Anda yang bergabung melalui siaran di Facebook page dan juga YouTube, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar di video live-nya. Baik, mari kita mulai penjelasan mengenai Global Undergraduate Exchange untuk warga negara Indonesia. Namun, sebelumnya, kami ingin memutarkan video singkat terlebih dahulu, yaitu video Global Undergraduate Exchange yang memuat para fellow dari seluruh dunia. Untuk keperluan ini, silakan tim studio untuk menghidupkan akun di YouTube dan menyiarkan atau share screen layarnya. Selamat menyimak. Life-changing. Global UGrad, to me, is life opportunity. For me, Global UGrad is about development. Global UGrad is being part of global community. Global UGrad is like a new door of possibilities. For me, Global UGrad is mind-opening. Global UGrad is for innovators, thinkers, and leaders of tomorrow. Global UGrad is life-changing. It was just awesome. I have learned that I can be very independent. Being this multicultural space gives me like very different perspective to see the world. We all have history to share, and our actions matter to change ourselves and our community. I've made a lot of connections, especially those people, those students, and those participants who varies from different background, different country, different culture. I met a lot of people who have shaped me to be who I am now and who I want to be in the future. Apply now for Global UGrad. قدموا على برنامج يوجراد.
Aplica para Global YouGrad ahora. এখনই আবেদন করো। اشترك في YouGrad Land. Aplica a Global YouGrad ahora. Подавайте сейчас на Global YouGrad. Daftar Global YouGrad sekarang. Ya, itu tadi video yang berisikan Global YouGrad Fellow dari seluruh dunia. Siapakah di sini yang ingin mengikuti jejak mereka untuk bisa merasakan pengalaman 1 semester berkuliah di Amerika Serikat? Anda boleh loh mengetikkan atau menekan tombol reaction Anda. Baik, bagaimanakah caranya dan apakah sih sebenarnya Global YouGrad itu? Untuk ini saya akan membagikan screen saya untuk menjelaskan mengenai program Global Undergraduate Exchange Program. Ya, di sini ada screen yang semoga sudah terlihat ya. Nah, kita akan mulai penjelasan mengenai Global Undergraduate Exchange Program atau Global YouGrad. Namun sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapakah itu AMINEF atau American Indonesian Action adalah sebuah yayasan dwibangsa yang mengelola beasiswa Fulbright serta beasiswa pemerintah Amerika Serikat lainnya, termasuk Global YouGrad bagi warga Indonesia dan juga warga Amerika yang ingin datang ke Indonesia. Nah, untuk Global YouGrad ini sendiri, apa sih program tercatat sudah ada 2.500 orang alumninya. Selain Indonesia, Global YouGrad juga ditawarkan di lebih dari 60 negara yang berbeda seperti Guatemala, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan juga sebagainya. Sementara untuk alumni di Indonesia, lebih dari 80 orang Indonesia yang telah mengikuti program ini. Dan ini bisa dilamar oleh mahasiswa Indonesia yang saat ini duduk di bangku kuliah semester 3 sampai dengan semester 5, namun kuliahnya harus di jenjang S1 atau D4 di universitas di dalam negeri. Dan mereka yang akan menjadi seorang penerima beasiswa Global YouGrad akan merasakan atau institusi community college di Amerika Serikat selama 1 semester, dimulai bulan Januari 2022. Sejarahnya, secara historis, para pesertanya itu direkrut dari komunitas yang dianggap underrepresented dan underserved. Di mana kalau di Indonesia ini berarti para pesertanya itu umumnya berasal dari luar kota-kota besar, di mereka yang berasal dari komunitas yang umumnya memiliki peluang terbatas untuk melakukan studi ke luar negeri. Apa sajakah komponen kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester di Amerika Serikat? Yang pertama tentunya mengikuti perkuliahan atau kegiatan akademis. Lalu juga ada komponen pengayaan profesional, bakti sosial atau service learning, pertukaran budaya, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah bakat kepemimpinan. Kita masuk kepada siapa sih yang bisa melamar program ini. Tentunya bagi mereka yang merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan saat ini aktif menjadi mahasiswa S1 atau D4 di kampus Indonesia. Tentunya program ini terbuka untuk mereka yang berkuliah di semua jurusan. Maka Anda sudah bisa melamar. Dan ini mengutamakan mahasiswa yang duduk di semester 3 atau 5. Kalau misalkan di bulan-bulan Februari ini biasanya merupakan peralihan semester, yaitu yang semester 3 menjadi atau sudah masuk ke semester 4, yang semester 5 sudah masuk di awal semester 6, maka Anda juga bisa melamar program ini tentunya. Selain itu,
mereka diminta untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan kepemilikan TOEFL ITP atau TOEFL Prediction dengan skor 500 atau skor TOEFL IBT-nya 48. Lalu, mereka juga diharapkan merupakan sosok yang mampu menunjukkan potensi kepemimpinan melalui berbagai kegiatan akademis, keterlibatan komunitas, serta kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang tidak kalah penting, komitmen untuk langsung kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program. Karena Anda diharapkan untuk menyelesaikan program S1 Anda ya di Indonesia. Dan bagi program ini, preferensinya akan diberikan kepada mereka yang memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman ke luar negeri atau ke Amerika Serikat. Fasilitas programnya, apa sajakah yang ditawarkan? Selama mengikuti proses di Indonesia, maka Anda akan diberikan tunjangan untuk akomodasi, uang saku, serta diberikan tiket pesawat domestik pulang pergi. Ini akan diberikan dalam proses, misalnya, Anda diundang untuk wawancara, dan wawancaranya berlangsung secara tatap muka. Maka, biaya-biaya yang terjadi untuk proses wawancara tersebut akan ditanggung oleh Aminef. Lalu, Anda terpilih menjadi seorang nomini untuk Global Undergraduate Exchange, maka Anda akan diminta untuk menjalankan tes TOEFL IBT. Apabila tes TOEFL IBT tersebut mengharuskan Anda pergi ke kota di mana ada tes center, maka Anda juga nanti akan ditanggung tiket pesawat, akomodasi, uang saku, serta tesnya juga akan dibiayai oleh Aminef. Serta untuk nanti wawancara visa dan sebagainya ya. Lalu, kalau Anda sudah berangkat ke Amerika Serikat, apa sajakah yang nanti akan dibiayai? Yaitu yang pertama adalah biaya program dan juga uang saku bulanan, uang buku, dan nanti di Amerika Serikat disediakan akomodasinya. Serta kami akan berikan tiket pesawat internasional pulang pergi 1 kali, dan juga yang tidak kalah penting adalah asuransi kesehatan. Bagaimanakah cara melamar Global U-Grad ini? Nah, program Global U-Grad itu tenggat waktunya 28 Februari 2021 ya. Tautan formulir aplikasi daringnya bisa ditemukan di laman Aminef di www.aminef.or.id. Nanti Anda silakan masuk kepada section atau bagian yang ada di sini, yaitu Grants for Indonesians, lalu klik Fellowship, lalu klik Global Undergraduate Exchange Program. Untuk persyaratan administrasi, dokumen-dokumen yang diminta antara lain 2 surat rekomendasi atau surat referensi, 1 dari dosen yang merupakan pengajar dari bidang studi Anda, dan surat rekomendasi kedua adalah dari dosen lain, atau atasan, atau pembina, atau supervisor di kegiatan komunitas Anda. Misalkan Anda ikut UKM, berarti bisa didapatkan surat rekomendasi tersebut dari ketua UKM-nya. Atau Anda aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, maka silakan hubungi pimpinan dari kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut. Lalu, tentunya Anda perlu mencantumkan fotokopi identitas diri atau KTP, dan untuk melihat Anda aktif sebagai mahasiswa, maka silakan Anda lampirkan juga laporan kemajuan atau transkrip universitas terbaru dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Oh ya, untuk surat rekomendasi juga perlu dalam bahasa Inggris. Apabila Anda mendapatkan surat rekomendasi tersebut dalam bahasa Indonesia, maka surat tersebut perlu dibawa ke penerjemah tersumpah untuk didapatkan hasil terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Ini adalah hal yang penting terkait dengan proses pelamaran ke program Global U-Grad. Transkrip dan materi lainnya itu harus disiapkan sebelum batas waktu 28 Februari. Karena aplikan tidak akan dapat menambahkan informasi pada formulir aplikasi daring apabila tenggat waktu telah berakhir. Aplikasi daring dari program Global U-Grad ini berlaku global ya. Jadi dari 60 negara seluruh dunia akan memakai aplikasi yang sama. Oleh karenanya tenggat waktunya pun juga sama.
Dan setelah Anda menyerahkan aplikasi Anda, klik tombol submit, Anda harus menghubungi staf Aminef melalui email dengan melampirkan hasil pindai skor TOEFL ITP atau skor bahasa Inggris lainnya yang sesuai persyaratan ke alamat email info.scholarship@aminef.or.id dan menuliskan subjek emailnya, nama lengkap Anda, completed Global UGrad online form. Informasi ini Anda bisa dapatkan di laman Aminef. Untuk Anda yang ingin mengetahui tentang beasiswa Global UGrad, Anda tentunya bisa masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id, dan ini kami cantumkan juga screenshot dari halaman Global Undergraduate Exchange Program. Dan Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page, Instagram, dan Twitter, supaya Anda bisa mendapatkan cerita terbaru dan terlengkap dari program Global UGrad ataupun program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef. Dan apabila Anda ingin menghubungi kami, Anda dipersilakan untuk mengirimkan email ataupun melakukan panggilan telepon pada hari dan jam kerja. Informasi ini bisa juga Anda dapatkan di dalam laman Aminef. Berikut ini adalah testimoni dari beberapa alumni Global UGrad. Nah, satu orang dari Universitas Syah Kuala atas nama Rizky Permatasari ini mengatakan bahwa ketika dia pulang dari program Global UGrad, itu pengalamannya sangat bagus sekali, dan waktunya di Amerika Serikat telah mengajarkan dia bagaimana pentingnya untuk bisa give back kepada komunitas. Oleh karena itulah, dia menyempatkan untuk tergabung dalam kegiatan volunteer di Indonesia, di mana dia menjadi mentor untuk siswa, anak-anak dalam bahasa Inggris, dan juga membantu organisasi lokal untuk menyelenggarakan event-event yang bersifat sosial. Lalu ada juga dari Alvin Kurnia Sandi dari UIN Raden Intan, Lampung. Ceritanya Alvin ini sekarang sedang berkuliah S2 di Costa Rica. Jadi ketika Global UGrad tahun 2015, dia berkesempatan untuk mengambil courses di bahasa Spanyol, di mana courses atau mata kuliah tersebut membantunya dalam kuliah S2 dan survive di Costa Rica untuk S2-nya tersebut. Atau juga ada ini dari Josephine Citra yang dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, bahwa pada tahun 2011 lalu dia memperoleh Global UGrad. Itu merupakan pengalaman dia pertama kalinya untuk kuliah ke luar negeri, dan itu memotivasinya untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi dengan cara dia akhirnya memutuskan untuk melamar studi S2 ke luar negeri dan saat ini berkarir di Indonesia. Jadi Global UGrad telah menjadi pintu pembuka peluang dan kesempatan tersebut. Satu pesan singkat dari alumni kami, Rizal Nur Wahid, yang berasal dari Universitas Mula Warman, jangan pernah takut dalam mencoba untuk melamar Global UGrad tentunya ya, karena done is better than perfect. Nah, ini tadi beberapa kata alumni yang semoga saja menjadi penyemangat bagi rekan-rekan semuanya yang saat ini sedang menyiapkan formulir aplikasi untuk Global UGrad. Nah, tentunya mari melamar ke Global UGrad program sekarang, Anda pun juga bisa seperti mereka. Ya, itu tadi penjelasan mengenai Global Undergraduate Exchange Program. Dan saat ini saya ingin langsung saja mengundang 3 orang pembicara kita, yaitu ada Asri, ada Laode, dan juga Yona. Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Halo, Mbak. Halo, sore Mbak. Oke, nah ini saya ingin bertanya kepada masing-masing orang ya, supaya rekan-rekan yang bergabung di acara ini
mengenal lebih dekat, karena tak kenal maka tak sayang ya. Boleh nanti dimulai dari Asri dulu, memperkenalkan diri. Asri ini saat ini apa kegiatannya, terus setelah itu sebelum melamar Global You Grad itu dulu kuliah di mana, saat ini jurusannya apa, dan kegiatan sosial kemahasiswaan apa yang Anda ikuti. Halo teman-teman, nama aku Asri, aku alumni Global You Grad di spring semester, awal tahun 2020 lalu. Aku study English Literature di Castleton University, Vermont, United States of America. Dan kegiatan aku sekarang, alhamdulillah aku udah lulus kuliah. Dan waktu aku apply, itu aku kuliah di Universitas Bangka Belitung di jurusan Sastra Inggris. Dan itu aku apply 2 kali ya. Pertama aku apply itu semester 3, yang kedua itu semester 5. Itu akhir tahun 2018. Dan waktu itu aku aktif di beberapa kegiatan, salah satunya itu volunteer di desa di sekitar kampus, kayak kita punya rumah baca. Selain itu aku juga pernah volunteer di bidang politik, bareng Bawaslu juga, itu terkait kayak partisipasi pemilu. Dan aku juga sekretaris di Himpunan Mahasiswa Jurusan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Aku juga pemain teater waktu itu. Terus aku pernah jadi asisten lab selama 1 tahun. Terus aku juga sering ikut kayak jadi moderator atau MC di seminar sama LO kegiatan internasional juga, dan lomba-lomba di bidang bahasa Inggris. Contohnya kayak debat bahasa Inggris. Oke, Itu sih, Mbak. jadi banyak sekali ya kegiatan sosial yang dilakukan. Dan kegiatan sosial itu pas waktu pendaftaran tentunya dicantumkan di dalam formulir aplikasi ya? Oke. Iya, benar banget, Mbak. Terima kasih banyak, Asri. Sekarang kita pindah ke Laode nih. Kalau Laode, bisa dijelaskan profilnya. Hai semuanya, nama saya Laode Musaldin atau bisa dipanggil Laode atau Aldin. Jadi saya sekarang kuliah di IAIN Kendari, jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan waktu terpilih menjadi peserta Global You Grad, aku berkuliah di University of Central Missouri di kota Warrensburg di negara bagian Missouri. Waktu kuliah dulu sering ikut kegiatan kemahasiswaan dan bergabung di UKM Bahasa, dan di UKM Bahasa sering jadi tutor untuk belajar bahasa Inggris, dan juga pernah ikut kegiatan volunteer seperti mengajar salah satu desa terpencil di kota Kendari. Dan juga semasa kuliah sekarang ikut jadi panitia acara-acara di kampus atau acara kemahasiswaan. Dan itu melamar Global gitu ya. Thank you. Terima kasih banyak, Laode. Sekarang kita berpindah ke Yona. Silakan Yona. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yona Detak, berkuliah di jurusan Fisika di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Saya adalah peserta Global You Grad untuk tahun 2019-2020 dan berkuliah di University of Arkansas di kota Fayetteville di negara bagian Arkansas. Sebelum mengikuti Global You Grad di kampus di Kupang, di Undana, saya adalah seorang asisten lab. Juga saya mendirikan English Club di jurusan, karena saat itu belum ada. Untuk kegiatan sosial, saya aktif volunteer di komunitas mitra yang fokusnya di bidang pendidikan, bidang lingkungan, juga bidang relation dengan negara-negara luar. Juga selain di volunteer, saya menjalankan tugas sebagai Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Yona. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, teman-teman kita, para Global You Grad Fellow 2019 itu memang sangat banyak sekali ya kegiatannya. Dan saya nih penasaran nih, masing-masing orang, bisa tidak dijelaskan secara singkat saja, mengapa sih melamar Global You Grad? Mungkin dari Laode dulu, silakan. Jadi Mbak, alasannya memutuskan untuk mendaftar Global You Grad karena
memang dari awal udah punya keinginan untuk berkuliah di luar negeri. Terus pas ditawarin sama dosen kayak dikenalin sama beasiswa Global U-Grad, langsung mau coba-coba. And then akhirnya sampai bisa lolos. Oh, oke. Jadi informasinya didapatkan dari dosen ya waktu itu ya. Oke. Ya, Mbak. Bagaimana dengan Asri? Ya, Asri, silakan. Kalau aku waktu dulu kan aku ngerasa kayak aku tuh kuliah di bidang bahasa Inggris, tapi aku rasa kalau cuma belajar secara teori dan kayak ngobrol bahasa Inggris sesama orang Indonesia itu kurasa kurang cukup. Jadi apa salahnya untuk praktek di English speaking country-nya langsung. Jadi kayak I challenge myself, dan aku juga yang I do some research about U-Grad, dan aku pikir aku punya kapasitas yang cukup untuk mendaftar. Jadi akhirnya memutuskan untuk mendaftar ya. Syukurlah bisa lolos menjadi fellow setelah percobaan yang kedua ya. Iya, Mbak. Oke, bagaimana dengan Yona? Keputusan untuk mendaftar U-Grad itu lahir setelah waktu SMA saya juga pernah daftar exchange ke US, tapi tidak lolos. Akhirnya saya berniat untuk ya sudah, kalau tidak lolos waktu SMA, waktu kuliah saya harus coba lagi, dan akhirnya mendaftar U-Grad. I see. Jadi memang sangat banyak sekali ya, motivasinya berbeda-beda ini ya. Oke, tapi tentunya ini utamakan, yaitu bagi mereka yang memang ingin meningkatkan kapasitas mereka dalam mempelajari budaya baru, mempelajari atau memperdalam bahasa Inggris, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman pertukaran budaya, ini ada nggak sih pengalaman pertukaran budaya yang paling berkesan untuk teman-teman masing-masing? Silakan, mungkin bisa dari Laude dulu. Ya, ada Mbak. Jadi pas hari Thanksgiving itu kan pas libur semester juga, libur tengah semester, and then like I don't really have any other activity. Jadi Friendship Family atau kayak ada salah satu program di kampus namanya Friendship Family, itu memasangkan antara mahasiswa internasional dan salah satu keluarga di Amerika Serikat. Oke. Jadi ini ya Friendship gambarnya Family ya. saya itu mengajak saya untuk mengikuti Thanksgiving dinner. Iya, Mbak. Oke, baiklah. Jadi ini adalah pengalaman ketika Thanksgiving dan juga ada Halloween dan juga other activity like falls activity. Oke, jadi menarik sekali ya. Iya, Mbak. Nah, Laude, bisa juga dijelaskan nih untuk kepada teman-teman sekalian, untuk program Global U-Grad ini sebetulnya pengalaman untuk pertukarannya hanya diberikan selama 1 semester. Namun beberapa orang itu mendapatkan kesempatan untuk bisa berangkat lebih awal ke Amerika Serikat untuk bisa memperdalam kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, untuk ini bisa diceritakan apa sih yang dilakukan selama waktu itu 1 semester juga ya? Intensive English-nya itu apa, dan setelah itu apa kegiatannya di dalam? Apakah hanya belajar dalam kelas atau ada komponen di luar kelasnya begitu? Bisa, Mbak. Can I have my slides from the beginning? Oke, boleh, silakan. Ini ya. Ya. So, jadi bagi peserta Global U-Grad yang bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus atau belum mencukupi untuk mengikuti kegiatan akademik di kampus Amerika, kita diberikan satu program selama 1 semester untuk mengikuti English Intensive Program. Jadi mungkin tiap kampus akan beda-beda jenis program bahasa Inggrisnya, tapi untuk di kampus saya pertama-tama setelah tiba di Amerika akan ada kayak pembekalan sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan di kegiatan pembekalan itu ada juga yang namanya placement bagi mereka yang ingin mendaftar di English Intensive Program. Setelah placement kita akan ditempatkan berdasarkan kelas-kelas kita. Untuk placement itu ada tes seperti tes menulis, tes listening, dan juga tes reading, something like that. Dan di kelasnya itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dari kelas yang biasa. Kita mengikuti kelas, tapi mata kuliahnya itu hanya mata kuliah bahasa Inggris seperti grammar, writing, dan lain-lain berdasarkan level kita. Dan selain kegiatan di dalam kelas,
untuk English Intensive Program juga menyediakan banyak kegiatan-kegiatan di luar kampus pada saat weekend. Contohnya seperti fall and outdoor activities, dan juga ada kayak watching baseball game dan olahraga lainnya, dan juga visiting museum, mengunjungi museum, shopping, Thanksgiving dinner, and a lot of fun kind of activities. Yes. Berarti dalam waktu kurang lebih 1 semester tersebut, selain mempersiapkan bahasa Inggris, juga mempelajari tentang budaya Amerika juga ya? Iya, Mbak. Jadi kita juga ikut mempelajari budaya Amerika dari kegiatan-kegiatan di luar kelas. Oke. Dan manfaat dari program pengayaan bahasa Inggris tersebut, apakah bisa dirasakan pada saat Laude mengikuti perkuliahan 1 semester melalui Global U-Grade-nya? Sangat, Mbak, sangat membantu. Karena sedikit cerita pas tiba di Amerika, kayak nggak bisa jawab pertanyaan orang karena mungkin kayak merasa malu karena bahasa Inggris saya belum bagus. Terus juga pas pertama di kelas jadi kurang aktif, dan setelah mengikuti English Intensive Program, setelah mengikuti kelas normal jadi kayak lebih aktif, bisa ikut berpartisipasi dalam kelas dan juga ikut melakukan presentasi seperti mahasiswa lainnya. Jadi bisa mengimbangi lah. Baik. Dan ini saya lihat ada meskipun hanya belajar bahasa Inggris, ternyata ada graduation ceremony-nya juga ya? Iya, Mbak. Kalau boleh tahu, teman-teman dari Laude ini satu kelas dari mana aja yang dalam intensive English ini? Ya, sebenarnya dari berbagai macam negara, tapi kebanyakan dari Jepang, ada juga dari Pakistan, Tunisia, Venezuela, Brazil, Rusia, Thailand, banyak lah. Banyak ya? Iya, tergantung levelnya dan kelasnya. Wah, seru banget ya. Jadi teman-temannya menambah dari tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga teman-teman dari berbagai negara lainnya ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, kalau untuk Yona nih, kalau Yona berhubungan dengan pertukaran budaya, ternyata Yona ini sempat menampilkan atau memainkan sasando di Amerika Serikat ya. Ini saya sambil share screen-nya untuk Yona. Bisa diceritakan ini occasion-nya apa dan dalam acara apa, siapa yang menghadiri, begitu? Oke, jadi ini acaranya International Women's Day, diselenggarakan di kampus. Jadi seminggu sebelum acara itu, sebelum puncak acaranya, kami diminta untuk foto perempuan-perempuan dari berbagai negara. Tujuannya selain untuk menampilkan budaya, tapi juga memberi perspektif bahwa definisi cantik itu sangat luas. Karena dari berbagai negara definisi cantiknya sangat banyak. Jadi akhirnya saya mengambil kesempatan itu dan ada satu foto saya foto paling kanan ini foto yang ini ya. Dan di puncak acaranya saya main sasando. Oh ini, oke, baik. Berarti sasandonya Yona bawa dari Kupang waktu itu, atau memang sudah ada alat musik ini di sana? Sasandonya saya bawa dari Kupang. Wow, jadi ekstra bagasi ya untuk membawa alat musik perjuangan. Tapi tentunya sangat berbuah manis sekali ya, membagikan budaya Indonesia khususnya dari tanah timur ke Amerika Serikat. Ini keren loh, keren banget. Nah, oke. Sekarang kita banyak menerima pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau Somai nanti di Amerika Serikat itu bagaimana cara tinggalnya dan lain-lain, maksudnya akomodasi disediakan, tapi akomodasinya seperti apa ya kira-kira? Nah, dari sini saya mungkin mau menanyakan kepada Asri ya untuk pengalamannya tinggal di Amerika Serikat. Saya bisa langsung saja, Asri, untuk membagikan yang Asri sudah siapkan. Oke, Mbak. Oke. Ya, silakan.
Oke, teman-teman. Jadi selama di Amerika itu aku tinggal di asrama dan kamar asramanya bentuknya kayak gini, simple sih. Dan di situ kayak tapi walaupun simple dia punya fasilitas yang lumayan lengkap dan bersih juga. Kayak mereka punya tukang bersih-bersih, jadi kayak kita nggak perlu kayak bersihin seluruh asramanya, cukup kayak kamar kita aja. Terus kita punya laundry dan ada dapur umumnya juga. Terus, nah ini dapurnya. Terus ada juga common room, tempat kita kalau misalnya mau belajar dan di kamar kita misalnya rame, kita bisa ke common room dan di sana juga bisa ngelakuin kegiatan, kumpul-kumpul bareng teman. Dan terus ada juga mahasiswa di sana yang bekerja sebagai resident assistant-nya. Jadi kalau misalnya kita punya keluhan di dorm, itu kita bisa kasih tahu mereka. Terus kayak kita punya kegiatan rutin di dorm itu. Jadi residen di dorm itu bisa kayak bersosialisasi sama residen-residen yang lain. Oke. Kalau ini foto apa, Asri? Nah, kalau yang itu tuh kayak kamar mandi di dalam suite-nya itu. Jadi kalau di tempatku itu ada yang asramanya itu per kamar, ada yang ada ruangan terus 4 kamar gitu. Nah, ini kita kamar mandinya sharing, tapi bisa teman-teman lihat kayak itu bersih banget karena benar-benar dijaga kebersihannya. Oke. Jadi aman. Dan ini adalah ini roommate aku. Ya? Iya. She is American dan kalau ini teman-teman yang selanjutnya itu teman-teman klub kayak gitu. Klub apakah ngadain ini? Fundraising. I see, fundraising. Jadi ini adalah aspek dari kegiatan sosial ya? Iya. Benar. Terus waktu itu selain berkuliah aku juga gabung di klub itu namanya International Club. Jadi di sana aku ketemu banyak teman-teman, bukan cuma American people tapi juga teman-teman dari negara lain kayak China, Japan, terus Nepal juga, Pakistan, Kosovo, dan lain-lain. Jadi kita di sana, kalau misalnya kita punya kesulitan, misalnya kita nggak tahu nih, gimana ya beli pulsa, kalau di sini kan ada counter pulsa ya, kalau di sana nggak ada, itu gimana caranya, kalau misalnya kita mau ke pusat kota, itu caranya gimana. Jadi mereka ini kayak keluarga kedua. Kalau di Indonesia aku punya keluarga, mereka itu kayak keluarga kedua aku. Dan ketika aku punya ada kebutuhan apapun, aku selalu tanya ke mereka, dan mereka sangat-sangat welcome ke aku. Kayak mereka juga sering ngadain, kayak kita sering kayak ngadain kegiatan hampir tiap minggu ya, kita ketemuan, terus kegiatannya macam-macam, bisa fundraising, kita bikin sesuatu, terus kita jual. Uangnya bisa buat kayak kita jalan-jalan. Terus selain itu, dari kampus juga kita punya dana sendiri buat jalan-jalan aja. Jadi kayak mereka sangat memfasilitasi biar kayak kita tuh nggak bosen. Jadi kita tuh punya teman kalau misalnya mau kemana-mana. Terus kayak ngerayain hari-hari besar, contohnya Valentine gitu. Oke, baiklah. Kalau ini kegiatan apa, Asri? New Year. Oke. Itu Chinese New Year, Mbak. Ya, kita bikin lampion bareng-bareng. Terus itu juga ada kayak nulis-nulis nama gitu. Menarik ya. Iya. Kalau ini apa, Asri? Nah, kalau ini kita ke ski resort, dan ini benar-benar kayak kita pergi bareng-bareng dari yang awalnya aku nggak tahu jalannya gimana, cara gimana, jadi kayak sangat difasilitasi sama gimana ya, pengurusnya kalau nggak salah. Jadi aku di sana cuma sebagai anggota aja. Jadi banyak sekali ya komponen kegiatannya, selain mengikuti perkuliahan, tapi juga ada kegiatan budaya, terus setelah itu ada refreshing-nya juga di Amerika Serikat. Jadi memungkinkan teman-teman untuk bersosialisasi dengan tidak hanya mereka yang merupakan orang Amerika, tapi juga mahasiswa internasional lainnya. Oke, baik. Ini setelah slide ini apakah ada lagi yang dibagikan? Coba saya lihat. Oh, ini masih bagian dari ini ya, excursion-nya. Oke. Mungkin ada satu yang mau aku tambahin kayak dari teman-teman aku yang especially American, satu hal yang aku pelajari adalah Americans mind their own business. Jadi kayak mereka sama sekali nggak kepo sama urusan pribadi, dan
kayak mereka kayak terlihat individualistik, tapi ketika kita butuh bantuan atau ketika kita udah benar-benar dekat, jadi kayak mereka tuh benar-benar bantu kita, dan bantuan itu bisa secara moral maupun material juga. Nah, tapi kalau ke mahasiswa internasional itu a little bit different. Jadi hubungan kita itu lebih fun karena some of them juga baru pertama kali ngerasain sekolah di luar negeri. Jadi kita cenderung bahu-membahu, kalau ada yang nggak tahu, kita saling sharing. Terus ya gitu, biasanya kalau di kampus Amerika, tempatku khususnya, mahasiswa internasional tuh ngumpulnya lebih ke mahasiswa internasional lain. Oke. Ya, gitu Kak. Siap. Ya, baik. Jadi itu adalah komponen ya, salah satu komponen yaitu pertukaran budaya. Nah, sekarang kita menuju kepada Yona nih. Ini saya sangat tertarik sekali karena Yona adalah mahasiswa jurusan fisika ya di Universitas Nusa Cendana. Namun Anda mengikuti program Global U Grad ini dan berangkat ke Amerika. Pertanyaannya, jadi pas waktu di Amerika Serikat, apa pertimbangan yang Yona pilih ketika memilih mata kuliah pada saat menjalani program? Silakan, Yona. Jadi untuk mata kuliah sendiri, World Learning yang memanage Global U Grad secara global seluruh dunia mensyaratkan peserta Global U Grad untuk ambil minimal 2 mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan, 1 mata kuliah yang berkaitan dengan Amerika, dan 1 mata kuliahnya pilihan bebas. Nah, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan fisika, waktu itu saya ambil 2. Yang satu itu biophysics dan yang kedua itu electrodynamics. Pertimbangannya saya lihat dari kelasnya. Jadi kalau yang biophysics kelasnya kecil, cuma 6 orang di dalam kelas. Kuota kelas itu juga cuma 20, tapi yang mendaftar hanya 6 orang. Kemudian juga kelas itu ada sesi lab, masuk laboratorium, dan itu yang menjadi pertimbangan saya karena saya ingin merasakan bagaimana sih lab di sana karena pasti berbeda dengan laboratorium kita di sini. Untuk pertimbangan yang kedua, saya ambil yang electrodynamics karena berbeda dari kelas yang pertama tadi, yang biophysics. Kalau biophysics kelasnya sedikit, orangnya sedikit. Kalau electrodynamics orangnya banyak. Jadi kita kayak di auditorium gitu, ada sekitar 40 sampai 50 mahasiswa. Jadi ya pertimbangan yang pertama saya mau masuk lab, yang kedua ya saya mau cari suasana lain di kelas dari kelas yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan mata kuliah nih, tentunya ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak calon aplikan dari Global U Grad ya. Apakah mata kuliah yang Anda ambil di Amerika Serikat tersebut bisa ditransfer atau kampus di Indonesia mau mentransfer nilainya ke kampus dari Amerika Serikat bisa menerima hasil transferan itu atau bagaimana? Kalau untuk nilai, karena waktu saya berangkat di Undana saya cuti, jadi mata kuliah di sana nilainya tidak bisa saya transfer ke sini. Tapi kembali lagi pertimbangan itu berdasarkan keputusan universitas masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar mungkin tanya dulu di universitasnya bisa tidak. Kalau di kasus saya tidak bisa. Gitu. Oke, jadi advice-nya adalah bertanya dulu kepada kampus masing-masing karena masing-masing kampus di Indonesia ini bisa jadi memiliki kebijakan yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang mungkin memperbolehkan mahasiswanya bisa kuliah daring sambil mereka mengikuti program Global U Grad di Amerika Serikat. Ada yang tidak bisa demikian sehingga mahasiswa harus cuti. Jadi memang banyak sekali opsi yang nanti bisa terjadi. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa Anda bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui private chat ke Aminef Studio 2. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda apabila ada, karena sebentar lagi kita akan memasuki tanya jawab. Nah,
pertanyaan terakhir nih, sebelum kita memasuki tanya jawab kepada masing-masing Global You Graders kita. Saya mungkin akan mulai dari Laode dulu ya. Apakah ada pengalaman volunteer yang berkesan, yang paling berkesan di Global You Grad ini? Karena volunteer merupakan salah satu komponen kegiatan dan harus dilakukan kalau tidak salah 20 jam ya minimal. Ya, Mbak. Nah, silakan. Kalau pengalaman Laode bagaimana? Buat yang paling berkesan itu waktu volunteer di hari Thanksgiving di salah satu gereja di sekitaran kampus. Jadi awalnya saya mengira bahwa orang-orang Amerika itu merayakannya itu secara individualis. Mereka tidak terlalu peduli dengan yang dirayakan oleh orang lain. Dan setelah berangkat ke gereja pagi-paginya itu masih sunyi, belum ada orang, hanya ada beberapa orang yang menyiapkan masakan. Saya juga ikut menyediakan masakan dan menyiapkan keperluan-keperluan lainnya. Dan beberapa jam kemudian satu orang datang dan tiba-tiba gereja itu jadi full, gerejanya jadi full dan banyak orang. Dan orang-orang juga bercengkrama. Jadi saya mengingat hari raya Idul Adha yang saya lewatkan karena pas berangkat ke US merayakannya di hotel. Jadi yang nggak ikut Idul Adha di Indonesia tapi bisa merayakan Thanksgiving dan suasananya juga I think it's all the same. Ya. Suasana kebersamaan begitu ya. Jadi tidak dapat Idul Adha. Ya. Oke, jadi intinya baik orang-orang Indonesia maupun orang Amerika, tetap suasana kebersamaan itu sangat terasa sekali. Jadi sebetulnya kurang lebih orang Indonesia dan Amerika ini untuk masalah itu sama ya. Kita suka merayakan sesuatu gitu ya, alasan untuk berkumpul. Nah, kalau dengan Yona, bagaimana Yona? Apakah ada pengalaman yang paling menarik ketika volunteer? Untuk pengalaman volunteer di kampus, saya ikut satu organisasi volunteer, namanya Razorback Food Recovery. Tugas kita adalah mendistribusikan makanan-makanan lebih dari dining hall di kampus maupun dari food court di kampus. Kampus saya dining hall ada 3, kemudian food court-nya 1 dan besar sekali, jadi ada banyak sekali makanan lebih. Nah, makanan-makanan itu kita distribusikan ke shelter-shelter, kita distribusikan ke orang-orang yang membutuhkan di wilayah Northwest Arkansas. Di situ yang menarik karena saya bisa lihat behind the scene-nya dining hall, bisa lihat behind the scene-nya food court di kampus, juga belajar untuk makanan ini kandungan karbohidratnya sekian, proteinnya sekian. Kalau dulu kurang tahu, ya makan saja gitu. Kalau setelah bergabung dengan Razorback Food Recovery, karena sebelum kita distribusikan, kita harus catat dulu. Di situ saya belajar tentang itu. Oke, menarik ya, nutrisi. Jadi sekaligus belajar untuk tidak membuang-buang makanan ya, karena itu memastikan juga bahwa makanan juga bisa dinikmati oleh mereka, orang lain yang belum bisa merasakannya. Menarik sekali untuk ceritanya. Sekarang kita berpindah ke Asri. Kalau dengan Asri bagaimana? Aku waktu itu volunteernya di 2 tempat, Mbak. Jadi yang pertama itu di SD dekat kampus juga. Terus yang kedua itu di perpustakaan public library, itu dekat kampus juga. Tapi mostly aku di perpustakaan sih. Dan dari perpustakaan itu aku belajar bahwa Americans itu punya minat baca yang sangat tinggi ya. Jadi yang aku lihat itu mereka sekali pinjam itu bukunya banyak dan itu tebal-tebal, kayak lebih tebal dari kamus. Jadi kayak mereka tuh tahu kapan waktunya fokus ke handphone, kapan mereka akan menghabiskan waktu untuk baca. Jadi mereka nggak sangat addicted ke handphone. Terus perpustakaannya juga kayak inovatif. Itu mereka punya banyak kegiatan yang asik-asik dan untuk kegiatan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Dan aku volunteer di sana itu di bagian sirkulasi bukunya, sampai kayak ngerapiin buku, terus bersih-bersihin mainan anak-anak di situ. Terus spesialnya adalah setelah aku volunteer di sana, aku ternyata sampai sekarang masih bisa keep in touch sama librarian-nya. Kayak mereka sangat peduli
Terus waktu awal-awal COVID itu kan online kelas ya, American yang di dorm itu pada balik, jadi kayak kita kesepian mahasiswa internasionalnya, tapi librariannya itu benar-benar peduli, mereka kayak beberapa kali kasih makanan dan sering nanya-nanya kabar juga, jadi kayak kita merasa ada yang peduli sama kita, walaupun nggak volunteer di sana lagi. Oke, jadi memang ini ya, merasakan pengalamannya volunteering menjadi seorang pustakawan di Amerika Serikat. Ini menarik sekali nih. Oke, rekan-rekan, silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui private chat di Aminef Studio 2, di mana nanti saya akan juga membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan Anda tuliskan pada saat Anda melakukan registrasi di Zoom meeting, ya. Oke. Ya, untuk kepada tim studio, saya nantikan pertanyaannya, sementara saya menunggu dan saya akan menjawab yang pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom meeting ya. Oke, kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Ini sangat banyak sekali, di mana kami rangkum ada sekitar 10 halaman pertanyaan ya. We will see yang secara global apa pertanyaannya. Oke, yang berikut ini adalah pertanyaan yang bersifat administratif mengenai tes TOEFL. Apakah penggunaan tes TOEFL prediction untuk melamar Global U-Grad itu bisa mempengaruhi seleksi, yaitu menjadi tidak terlalu dipertimbangkan dibandingkan dengan mereka yang menggunakan tes TOEFL, ITP, atau IBT? Jawabannya adalah tidak. Jadi program Global U-Grad ini terbuka bagi Anda dan Anda boleh melamar menggunakan tes TOEFL ITP yang bersifatnya prediction ya. Jadi Anda bisa melakukannya. Terus setelah itu berkaitan dengan jurusan, apakah program Global U-Grad bisa dilamar oleh mahasiswa dari semua jurusan? Jawabannya adalah iya, betul, bisa. Seperti halnya rekan-rekan kita yang bergabung di sini, ada yang dari jurusan sastra Inggris, ada yang dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan juga ada yang dari jurusan fisika. Nah, terus setelah itu, ada juga yang menyampaikan komentar nih, Global U-Grad is amazing, good luck for us all. Ya, terima kasih banyak untuk ucapannya. Sukses untuk Anda semua yang saat ini dalam proses untuk melamar Global Undergraduate Exchange Program. Setelah itu saya akan mencoba lagi ya membaca yang lainnya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya rasa bisa dibantu jawab oleh rekan-rekan yang ada di sini. Mengenai pengalaman wawancara Global U-Grad, apa sih yang terjadi pada saat Global U-Grad interview selection, dan pertanyaan apa saja yang biasanya disampaikan? Mungkin bisa dibagikan pengalamannya oleh... Oke, aku coba jawab ya. Jadi di interview section itu kita akan, kalau aku dulu, aku interviewnya tatap muka di kantor Aminef, itu aku ditanya sama 2 orang Indonesian, terus 2 orangnya American. Indonesia, 2 orangnya American. Dan topik pertanyaan dan hanya kayak tergantung sama apa yang aku tulis di esai. Oke, jadi memang tidak ada pertanyaan lainnya yang tidak berkaitan dengan esai ataupun formulir aplikasi ya? Oke. Ada, kalau untuk dari Yona, apakah ada pengalaman tidak terlupakan pada saat wawancara atau seleksi wawancara? Untuk pengalaman wawancara, seperti yang tadi dibilang Kak Asri, pertanyaannya berdasarkan apa yang kita tulis. Jadi yang mungkin tidak terlupakan saat wawancara itu saya ingat
salah satu penanyanya dari ITB, kemudian karena saya jurusannya fisika, jadi pertanyaan naik fisika itu makin dalam dan makin ditanya mau ambil universitas apa, dan waktu itu saya belum tahu mau universitas apa. Jadi saya jawab saja saya tidak tahu. Itu mungkin saya tidak akan lupa saya menjawab itu waktu wawancara. Oke, jadi meskipun menjawab tidak tahu itu tidak apa-apa ya, daripada sok tahu mungkin ya. Jadi memang lebih oke sekali kalau memang teman-teman bisa jujur dan autentik pada saat menuliskan formulir aplikasi, menuliskan esai, dan juga pada saat menjawab pertanyaan pada saat wawancara. Tentunya di luaran sana akan banyak sekali contoh misalnya. Nah, ketika Anda menemukan contoh-contoh seperti itu, tentunya jangan langsung disalin begitu saja ya. Once mungkin kita menemukan suatu paragraf, wah ini sepertinya saya banget nih. Jadi oke lah saya ambil ini dan masukkan ke dalam esai saya. Tentunya jangan lakukan seperti itu karena informasi tersebut berbeda, ya kan? Kita orang Indonesia dengan orang Amerika Serikat, gaya pilihan katanya juga berbeda. Jadi ada baiknya kalau misalkan yang Anda tuliskan itu memang benar-benar otentik dan sesuai dengan pengalaman Anda sendiri. Karena nanti tentunya akan ditanyakan oleh para panelis wawancara akan mencari dulu beberapa pertanyaannya. Ada yang mengatakan saya ingin melamar tapi saya tidak punya IELTS. Apakah harus punya IELTS? Nah, untuk melamar program Global YouGrad, Anda cukup menggunakan TOEFL Prediction atau TOEFL ITP saja. Kalau hanya saja. Oke. Terus setelah itu, ada juga pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada para alumni. Apakah ada tips yang bisa dibagikan untuk mereka yang ingin melamar Global YouGrad? Silakan dimulai dari Asri. Oke, Mbak. Jadi untuk tips yang pertama itu terkait formulir aplikasinya ya. Jadi untuk formulir itu ada banyak banget pertanyaan. Jadi aku pikir kita perlu kayak triple checking supaya nggak ada jawaban yang keliru dan jangan sampai ngisi formulir itu mepet deadline. Terus nggak ada banget yang teman-teman bisa nggak ada formulir itu mepet terus. Kalau untuk Amerika, lalu banyak alasan utamanya kenapa harus YouGrad, dari itu select it to your profile at that time, bisa ke pendidikan, bisa ke minat teman-teman, terus bisa juga explore achievement di bidang akademik dan non-akademik, terus volunteer and leadership experience, lalu kelebihan dan kekurangan teman-teman. Jadi it's okay to think ada teman-teman dan kekurangan itu. Terus apa yang mau teman-teman lakuin di Amerika Serikat dan hal apa yang mau teman-teman pelajarin. Terus apa yang teman-teman harapkan akan teman-teman lakukan sepulang ke Indonesia. And the most important thing adalah what makes you different from other candidates. Dan terakhir, make it realistic. Jadi kayak kita nggak bisa kita cuma bilang, aku mau mengubah dunia, tapi tell them in a realistic way, based on your capacity. Oke, jadi itu adalah tipsnya ya, tips dalam menulis esai.
which is banyak sekali pertanyaan yang kami terima dan masuk berhubungan dengan cara atau tips menulis esai. Terima kasih banyak, Asri. Sekarang saya ingin berpindah kepada Laode dulu yang karena ada gangguan sinyal, jadi akan bergabung via audio saja ya. Silakan, Laode, tips Anda untuk melamar Global Ugrad ini. Tips dari saya, isi semua aplikasinya secara lengkap, selengkap-lengkapnya dan dipersiapkan sejak awal karena mungkin kita kadang berleha-leha, tapi waktu terus berjalan dan kita tidak tahu ada tantangan apa yang akan kita hadapi di masa depan. Jadi usahakan semua aplikasi diisi dari lebih awal. Dan kemudian untuk sama seperti yang dibilang Asri, di bagian esai harus ditekankan dengan sangat diprioritaskan karena di bagian esai itu kita dilihat siapa diri kita sebenarnya karena juri atau panelis itu tidak tahu siapa kita sama sekali. Oleh karena itu kita harus bisa memberitahu mereka tentang siapa diri kita, apa yang telah kita capai, apa yang ingin kita capai, apa yang kita lakukan sekarang dan dan apa yang membuat kita different dari peserta yang lainnya. Itu aja sih dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Laude. Jadi what makes you different ya, dan Anda perlu menuangkannya di dalam esai. Kalau dari Yona bagaimana? Untuk pengisian aplikasi, saran saya pergunakan waktu sebaik mungkin. Ugrad biasanya memberikan waktu 2 bulan untuk mengisi aplikasi online-nya, maka pergunakan waktu itu dengan baik. Jangan karena fokus di esai, jadi isi datanya di saat-saat terakhir. Gitu. Isi datanya seperti yang tadi Kak Asri bilang, kalau bisa triple check, supaya kita betul-betul yakin bahwa semua yang kita isi itu betul, tidak ada yang miss. Kemudian untuk masalah esai, yang seperti sudah dibilang Kak Asri dan Kak Aldin, bahwa esai itu yang menampilkan siapa kita. Karena orang yang melihat esai itu tidak tahu siapa kita, jadi esai itulah yang mempresentasikan diri kita. Karena itu, esai yang baik tidak lahir di saat-saat terakhir, esai yang baik itu dipersiapkan sebaik mungkin, kemudian setelah ditulis mungkin diperbaiki, ada yang kurang diperbaiki, jadi yang paling utama yaitu pergunakan waktu dengan baik. Oke, jadi seperti kata pepatah ya, Rome is not built in a day, gitu ya. Bahwa untuk menghasilkan karya yang baik itu memang butuh waktu. Namun, rekan-rekan sekalian, ini sangat cukup longgar ya sebetulnya waktunya, yaitu sekarang tanggal 3 Februari, berarti masih ada waktu 25 hari lagi untuk Anda bisa manfaatkan untuk melengkapi formulir aplikasi daring dari Global Undergraduate Exchange Program. Bagi Anda yang belum melakukannya, silakan Anda masuk ke laman Aminef, temukan tautan untuk formulir aplikasi daringnya, lalu Anda mulai mengisi formulir aplikasi, juga termasuk menuliskan esai, dan itu Anda nanti bisa log out, lalu log in lagi untuk menyempurnakan formulir aplikasi Anda dan bisa mengecek secara berkala ya. Jadi memang harus dibutuhkan waktu yang cukup supaya Anda bisa menghasilkan esai dan juga formulir aplikasi yang lengkap. Oke, baiklah. Saya akan mencoba lagi beberapa pertanyaan, membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk saat ini di kolom chat di Aminef Studio 2. Ada yang menanyakan mengenai daftar universitas yang berpartisipasi dalam program Global Ugrad. Apakah kandidat atau para peserta Global Ugrad bisa memilih kampusnya atau Aminef akan memilihkan kampus tersebut untuk penempatan. Nah, untuk hal ini jawaban kami adalah bahwa untuk kampus yang tergabung atau bekerja sama untuk program Global Ugrad itu memang sudah ditentukan dari partner kami di Amerika Serikat, yaitu World Learning, yang mengelola program ini secara global. Jadi nanti Anda akan ditempatkan di kampus-kampus yang sekiranya sesuai dan menyediakan jurusan yang
sesuai dengan S1 Anda saat ini. Jadi semoga jawabannya cukup menjelaskan ya. Terus setelah itu mengenai pertanyaan berikutnya, kalau seumpamanya masih belum memiliki skor TOEFL, apakah hal tersebut akan mempengaruhi pendaftaran? Jawabannya adalah tentu saja hal tersebut mempengaruhi pendaftaran karena formulir aplikasi yang tidak lengkap tentunya tidak akan dipertimbangkan oleh panitia. Oleh karena itu, silakan lengkapi formulir aplikasi Anda selengkap mungkin termasuk dengan berkas-berkasnya. Jadi, gunakan waktu 25 hari ini untuk melengkapi skor TOEFL. Apabila Anda belum pernah melakukan tes, tentunya harus mendaftarkan tes dan bertanya kepada tes center tersebut kira-kira kapan hasilnya bisa diterima, sehingga Anda bisa tepat waktu untuk melakukan pindai dokumen dan mengunggah dokumen tersebut ke dalam formulir aplikasi Anda. Selain itu, ada pertanyaan yang berkaitan dengan kualifikasi. Apakah yang membuat aplikan itu stand out selama proses seleksi? Apakah keaktifan di organisasi, nilai IPK, atau yang lainnya? Nah, untuk pertanyaan ini, maka jawabannya adalah dari pihak panitia akan menilai hal tersebut secara komprehensif. Jadi kami akan melihat keaktifan Anda di organisasi, bagaimana komitmen Anda terhadap bidang studi, bagaimana kegiatan Anda yang lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana bakat kepemimpinan Anda sekarang dan juga proyeksinya di masa yang akan datang. Jadi itu adalah komponen-komponen yang kami lihat. Jadi tidak hanya berdasarkan pada satu komponen saja, ya. Yang berikutnya untuk kegiatan sosial yang wajib dilampirkan. Apakah harus yang bersifat resmi? Nah, untuk pertanyaan ini kami membutuhkan informasi lebih banyak, namun saya asumsikan bahwa yang dimaksudkan dengan resmi ini adalah harus berkaitan dengan lembaga-lembaga yang tercatat secara resmi, begitu ya. Nah, sebetulnya untuk apakah lembaganya harus resmi atau tidak, Anda tidak ada keharusan demikian. Namun ada baiknya kalau kegiatan sosial tersebut memang dilakukan secara berkala, tidak hanya kegiatan yang satu kali saja, ya. Terus setelah itu mengenai kesempatan bagi rekan-rekan yang berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa, apakah masih ada kemungkinan? Jawabannya ada, namun preferensi kami berikan untuk Global Ukraine ini kepada mereka, para mahasiswa yang berasal dari luar kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi masih yang akan diberikan preferensi adalah mereka yang dari luar kota besar di Pulau Jawa. Nah, kurang lebih itu tadi untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui chat box yang sudah dikirimkan ke Aminef Studio 2. Oke, untuk pertanyaan lainnya ada yang pertanyaan satu lagi masuk, yaitu apakah nanti ketika kuliah di Amerika Serikat itu diperkenankan untuk mengambil kerja part-time. Untuk kerja part-time, hal tersebut tidak diperbolehkan karena Anda nanti berangkat ke Amerika Serikat di bawah visa J1, di mana visa tersebut khusus menandakan bahwa Anda dibiayai secara penuh oleh program beasiswa Anda, sehingga kerja part-time itu tidak diperbolehkan. Dalam hal ini kerja part-time yang membuat Anda menerima gaji ya atau salary. Jadi tidak diperkenankan. Namun Anda diperbolehkan untuk seluas-luasnya berkegiatan seperti kegiatan yang tadi sudah disampaikan teman-teman kita, yaitu kegiatan yang bersifat volunteer. Oke, untuk pertanyaan yang lain, bagaimana sih
cara nyata kita sebagai partisipan dari Indonesia memperkenalkan tentang Indonesia dan kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat. Nah, tadi kan Yona sudah menceritakan pengalamannya dalam International Women's Day. Saya ingin mendengarkan jawaban dari Asri dan Laude nih. Silakan, Asri. Oke. Jadi sepengalaman aku, kita mahasiswa internasional itu selalu diberi wadah untuk menunjukkan kebudayaan kita ya. Kayak entah itu kegiatan klub atau kegiatan kampus. Dan sebenarnya Global You Grad ini punya satu kegiatan di Washington DC. Di sana kita akan share culture kita. Tapi kalau pengalaman aku sendiri, aku cuma di kampus. Jadi di sana aku nari, aku pakai baju adat dari suku Melayu. Aku juga sharing sharing culture juga. Dan aku sempat masak yang sederhana. Jadi di sanalah wadah kita untuk share culture kita. Dan selain itu kita juga bisa melihat culture dari teman-teman dari negara lain ya, kayak seperti tradisi minum teh dari Jepang. Jadi macam-macam. Intinya teman-teman jangan takut, kita akan selalu diberi wadah oleh universitas maupun pihak World Learning. Oke, jadi ini adalah potret dari festival internasional yang diikuti di kampus ya? Iya. Oke, kalau yang ini sama juga? Iya, masih itu satu sama, serangkaian Mbak. ya? Iya. Oke, jadi ini membawakan tari tradisional ya? Iya, Mbak. Oke, nah baik, terima kasih banyak untuk Astri. Kalau untuk Laude, bagaimana untuk menanggapi pertanyaan ini? Mbak, mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi karena tadi jaringan kurang mendukung. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara nyata bagi partisipan dari Indonesia untuk memperkenalkan tentang Indonesia dan kebudayaan, serta hal-hal yang dapat kita bawa untuk diperkenalkan di Amerika Serikat. Oke, terima kasih, Mbak. Dari Indonesia dan kemudian dibawa ke US dan kemudian dipertunjukkan. Dan dari kampus juga atau dari organisasi mahasiswa internasional, kita diberi wadah untuk menyalurkan bakat kita atau menunjukkan keunikan dari negara kita sendiri. Waktu itu di kampus saya pernah ada International Cooking Festival. Jadi kayak mahasiswa internasional memasak masakan khas negara mereka dan kemudian dicicipi oleh masyarakat kota tempat kita tinggal. Dan kebetulan waktu itu saya memasak rujak karena I think it is very simple and it represent Indonesian very well. And ya, masak rujak. Kemudian karena hobi saya masak, jadi setiap weekend di asrama atau di apartemen, aku sering masak kayak gado-gado, martabak, dan soto, bakso, dan lain-lain. Dan kemudian aku undang teman-teman yang lain buat nyicipin masakannya. Teman-teman mahasiswa internasional dan juga roommate aku yang mahasiswa Amerika. Dan mereka banyak yang suka. Kemudian aku juga bawa pakaian tradisional Wakatobi ke US, pernah dipakai pada saat homecoming parade, dan juga kegiatan-kegiatan lain di kampus. Dan kadang ada juga kayak keluarga Amerika yang mengundang kami mahasiswa internasional untuk masak di rumah-rumah mereka. Seperti itu. Baiklah. Nah, jadi memperkenalkan budaya Indonesia itu dengan banyak hal ya. Namun tentunya ini juga bukan merupakan keharusan. Wah, berarti kalau gitu melamar You Grad itu harus bisa menari dan menyanyi dan memainkan alat musik. Apakah pasti begitu? Tentunya tidak ya. Banyak hal, cara lain yang bisa Anda lakukan untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Mewakili Indonesia itu dengan cara apa? Ya, kita adalah orang Indonesia, jadi kita adalah satu duta bangsa yang dimana segala gerak-gerik kita di Amerika Serikat itu juga nanti akan diperhatikan. Kemungkinan nanti Anda adalah orang Indonesia pertama yang mahasiswa internasional tersebut atau mahasiswa Amerika tersebut temui. Jadi Anda bisa
bisa dikatakan ngeset barnya ya, oh ternyata orang Indonesia tuh begini gitu ya, ketika mereka bergaul dengan Anda. Jadi oleh karenanya tunjukkan sisi positif yang dari kita sebagai orang Indonesia kepada mereka dalam pergaulan tentunya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk mereka yang ingin berangkat, apakah pengurusan visa dan pembuatan paspor itu juga dibantu oleh pihak Aminef selaku pengelola program? Jawabannya adalah bagi mereka yang ingin yang nanti lolos untuk ke tahap nominasi dan dinyatakan akan siap-siap berangkat ke Amerika Serikat, maka pembuatan paspor itu perlu ditanggung secara mandiri, namun untuk mengurus visa ke Amerika Serikat untuk berangkat di sana, itu nanti Anda akan mendapatkan asistensi penuh dari Aminef. Termasuk juga kami memberikan cara atau instruksi bagaimana cara wawancara visa, bagaimana cara mengisi formulir aplikasi online visanya, dan juga kami bantu dalam proses review untuk memastikan bahwa dokumen Anda sudah lengkap. Jadi tidak usah khawatir, semuanya akan ada asistensinya. Terus setelah itu ada surat rekomendasi, pertanyaan yang berkaitan dengan surat rekomendasi. Apakah surat rekomendasi akademis harus dari seseorang yang bergelar profesor di kampus atau boleh dari dosen biasa saja, bukan yang bergelar profesor? Jawabannya adalah Anda bisa menghubungi dosen Anda. Tidak harus yang bergelar profesor, namun harus orang yang memang mengajar Anda di bidang studi utama Anda. Misalkan, seperti Yona, jurusannya fisika, maka Anda, apabila seorang mahasiswa fisika, maka perlu mendapatkan surat rekomendasi dari dosen yang memang mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan fisika, bukan mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia atau Pancasila, begitu ya. Jadi semoga hal tersebut cukup bisa menjelaskan. Terus setelah itu ada yang bertanya nih mengenai English program. Nah, untuk English program seperti yang diikuti oleh LAODE, yaitu kegiatan pengayaan bahasa Inggris di Amerika Serikat sebelum memulai perkuliahan akademis, maka hal tersebut adalah berdasarkan dari keputusan dari Aminef dan juga World Learning-nya. Jadi dari para peserta tidak bisa memilih ya untuk mengikuti atau tidak mengikuti program tersebut. Namun tentunya kami akan tawarkan kepada Anda dan juga kami akan menanyakan kepada Anda apakah Anda bersedia untuk mengikuti English program tersebut. Terus setelah itu, untuk pertanyaan yang sifatnya administratif, yang berkaitan dengan status sebagai mahasiswa, apakah yang baru semester 6, apakah menggunakan transkrip nilai semester 1 hingga semester 5? Bagaimana jika nilai saya belum keluar hingga tanggal 28 Februari? Nah, bagi Anda yang saat ini duduk di semester 5 ataupun semester 4, ya, maka Anda silakan dapatkan transkrip nilai paling akhir yang bisa didapatkan. Apabila memang misalkan sekarang sudah semester 6, tapi semester 5-nya masih belum bisa didapatkan karena ada proses administratif tambahan dari kampus, maka silakan pakai yang semester 1 sampai semester 4. Namun apabila Anda terpanggil untuk proses seleksi wawancara, maka Anda akan diminta untuk memenuhi transkrip nilai yang paling baru. Oke, rekan-rekan sekalian, ini sudah menjelang jam 5, jadi saya rasa kami akan menutup acaranya sesaat lagi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun memang kebanyakan ini berkaitan dengan tes TOEFL dan juga esai yang tadi sudah kami juga sampaikan jawabannya, ya. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, saya ingin menanyakan, boleh dijelaskan secara singkat, apakah ada
pesan terakhir atau penyemangat, kata-kata penyemangat yang bisa dibagikan kepada calon aplikan. Silakan dimulai dari Yona. Pesan terakhir dari saya, coba dulu. Karena kalau kita tidak coba, kita tidak tahu kita bisa atau tidak. Jadi dari saya, coba dulu. Coba dulu ya, seperti yang tadi disampaikan di PowerPoint, done is better than perfect. Nah, jadi silakan dicoba. Bagaimana dengan Asri? Mungkin pesan dari aku adalah percaya diri ya. Mungkin kita mikir kalau kita dari daerah yang bukan kota besar, kita merasa kemampuan kita itu rendah dibandingkan teman-teman lain, tapi apa salahnya kita coba dan percaya diri aja dulu. Kalau misalnya kita udah nyoba dan udah pede, aku rasa jalan untuk ke depan itu insya Allah akan terbuka. Oke, baik. Sekarang yang terakhir dari Laode, silakan. Untuk pesan dari saya kurang lebih sama seperti Yona, jangan takut mencoba, karena kalau misalnya kita tidak mencoba, kita udah pasti gagal. Tapi kalau kita mencoba, kita bisa gagal ataupun bisa sukses. Oke, jadi you will never know till you've tried ya. Anda tidak akan pernah tahu sampai Anda mencobanya. Itu adalah pesan dari 3 orang Global U Grad Fellows kita. Kita berikan virtual tepuk tangan ya kepada mereka yang sudah menyampaikan tipsnya, pengalamannya di Amerika Serikat. Tentunya kami harap cerita-cerita dari mereka bisa memotivasi Anda dan juga bisa memberikan inspirasi dalam menyiapkan formulir aplikasi untuk program Global Undergraduate Exchange Program yang menerima aplikasi hingga tanggal 28 Februari 2021. Jadi ada waktu 3 minggu plus ya, 3 minggu setengah untuk mempersiapkan aplikasi Anda. Mohon untuk manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Apabila rekan-rekan di sini masih ada yang belum memulai formulir aplikasinya dan lalu bertanya-tanya, kira-kira di mana sih Anda bisa menemukan formulir aplikasi atau tautan daringnya? Silakan Anda masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id, di mana nanti Anda bisa menemukan tampilan ini. Lalu Anda klik di bagian Grants for Indonesians, lalu Anda klik di bagian Fellowships, dan Anda pilih yang Global Undergraduate Exchange Program. Di mana di dalam tautan ini berisi informasi seperti siapa saja yang bisa melamar program Global U Grad, terus siapakah yang tidak bisa melamar program Global U Grad, tenggat waktunya kapan, bagaimanakah cara melamarnya, apa saja dokumen-dokumen yang diminta, dan juga termasuk tautan untuk aplikasi daringnya. Dan apabila Anda ingin tahu lebih banyak mengenai Global Undergraduate Exchange secara global, informasinya juga bisa Anda dapatkan di laman Global U Grad, di World Learning, atau juga bisa di Facebook page-nya di Global U Grad langsung, dan juga ada di World Learning's Interactive Graphics. Ingat bahwa Global U Grad untuk warga negara Indonesia itu dikelola oleh Aminef, jadi untuk persyaratan dan lain-lainnya mohon untuk merujuk kepada informasi yang tertera di laman Aminef. Sementara untuk Global U Grad di negara lain, kemungkinan persyaratannya pun berbeda-beda disesuaikan dengan administrator masing-masing. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin mengundang semuanya untuk menghidupkan kamera karena kita akan melakukan sesi virtual group foto. Silakan Anda hidupkan kamera Anda. Ini sekaligus menjadi doa, semoga rekan-rekan yang ada di sini nanti bisa menjadi fellow dari Global Undergraduate Exchange Program ini ya. Amin. Silakan siap-siap. Oke, tim di studio siap-siap ya. Kita mulai. Hitungan mundurnya sudah bisa? Oke. Baik, kurang lebih nanti ada 7 screen yang perlu di
tangkap layarnya. Silakan, mari kita mulai hitungan mundurnya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai yang kedua. Ya. Sudah siap, tim? Oke, layar kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke layar yang ketiga. Ya, persiapan semuanya. 3, 2, 1. Terima kasih. Layar berikutnya. Keempat. 3, 2, 1. Oke. Untuk layar lainnya bisa nanti sambil berjalan di tangkap layarnya karena tidak ada yang menghidupkan kamera ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para alumni atau Global YouGrad Fellows kita yang sudah bergabung dan memberikan cerita pengalaman mereka. Ada Asri Syawalia dari Universitas Bangka Belitung, ada Laode Mustaldin dari IAIN Kendari, dan juga ada Yona Jessica Detak dari Universitas Nusa Cendana. Semoga cerita pengalaman mereka bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua yang menyiapkan formulir aplikasi untuk Global Undergraduate Exchange Program. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Nah, rekan-rekan sekalian, nantikan acara Global YouGrad Event Series yang akan ada di 2 minggu lagi, yaitu di tanggal 17 Februari 2021. Nanti pengumumannya kami akan unggah di laman dan juga kanal media sosial Aminef ya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sukses untuk aplikasi Anda. Dan saya Mita, selaku moderator, undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.